Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulda Mutiara Fani dengan NPM 211506109 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan 2 dari praktikum sistem operasi dengan judul yaitu algoritma penjadwalan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah suatu mekanisme atau sistem dalam sebuah sistem operasi yang digunakan dalam manajemen atau menentukan urutan kerja, atau juga proses yang dilakukan oleh sistem komputer. Dan dalam hal ini, sistem komputer ini merujuk kepada sebuah CPU. Lalu CPU di sini itu sebagai sebuah thread yang mana setiap CPU itu pasti memiliki sebuah thread. CPU sendiri itu terbagi menjadi dua sistem, yaitu ada single thread dan juga multi-thread. Dan pada algoritma penjadwalan ini juga menggunakan konsep multiprogramming, yaitu di mana CPU itu akan mengeksekusi proses-proses yang berada pada antrian secara bergantian atau tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu, setiap proses yang masuk dalam list antrian kemudian bergantian apabila yang dalam antrian eksekusinya itu udah kosong, baru akan dieksekusi ke media eksekusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas lagi sedikit tentang algoritma FCFS atau First Come First Serve, yaitu FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana dalam sistem eksekusi atau algoritma eksekusi untuk CPU. Nah, algoritma ini menerapkan konsep first in first out juga, yang mana proses-proses yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi proses yang pertama dieksekusi atau dilayani. Jadi algoritma ini mengeksekusi berdasarkan waktu kedatangannya. Jadi intinya FCFS ini mengeksekusi proses yang pertama kali tiba dan juga bersifat non-preemptive, yaitu proses yang sudah dikerjakan harus diselesaikan atau tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa juga diselipkan oleh proses lain. Jadi harus selesai dulu agar bisa lanjut ke proses yang selanjutnya untuk dieksekusi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan tentang FCFS. Lalu kita akan mulai prosesnya dengan menggunakan OS simulator. Di sini saya sudah membuka simulator. Lalu kita akan klik compile untuk memasukkan kodenya di dalam sini, yaitu input program source-nya itu. Sini kita akan menggunakan kode programnya yang sudah disediakan. Di sini itu ada programnya, itu nama program penjadwalan dengan I sama dengan 0, lalu ada for loop, yaitu N sama dengan 0 itu 10, lalu I sama dengan I plus N. Kita copy ini, kita masukkan di sini. Lalu kita klik compile. Di sini merupakan compile yang sudah diprogres, yaitu menjadi sebuah bahasa pemrograman seperti alamat-alamat yang merupakan kode program tersebut. Lalu kita klik code in memory dan muncul teks yaitu code successful load in memory, artinya kode sudah disimpan di memori. Oke. Lalu kita akan masuk ke OS simulator, yang mana di sini kita akan menjalankan kode program first come first serve. Kita akan menjalankan proses FCFS. Kita lihat dalam modulnya. Setelah melakukan compile dan load in memory, kita akan masuk ke OS simulator, lalu after ke FCFS, lalu create 3 new process dengan lifetime proses 0 dan atur fresh dengan maksimum. Ini sudah dalam proses FCFS. Lalu kita klik renew-nya 3 kali. Hingga nah, lifetime prosesnya itu 0, keadaan maksimum.
Sebelumnya di sini kita dapat meninjau sedikit dengan proses statusnya. Di sini dalam antriannya terdapat proses 1 lebih dulu dan 2 lalu dilanjutkan dengan 3. Di mana nanti akan melakukan proses yang lebih dulu masuk, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu di sini terdapat CPU 0 yang berwarna kuning, itu menandakan dia menjalankan simulator ini dengan metode single thread. Lalu akan bergantian memproses proses ini 1, 2, hingga 3. Lalu kita balik lagi. Lalu kita bisa klik start. Kita lihat nih proses sedang memproses 1, 2, dan 3. CPU sedang memproses. Lalu kita bisa klik view lognya. Di sini sudah terdapat proses 1, terdapat proses 1, proses 2, dan proses 3. Pada proses 1 dengan laku time-nya yaitu 6 detik. Lalu di proses kedua ini terdapat 3 detik. Dan pada proses 3 terdapat 7 detik. Dan dengan total rata-rata pengolahan prosesnya itu ada 3 detik, 3,86 detik, dan dibuatkan menjadi 3 detik. Lalu kita juga bisa lihat view prosesnya di sini dalam bentuk statistik. Sama seperti tadi, terlihat waktu yang ditampilkan yaitu waiting time-nya dari P1, P2, dan P3. Pada P1 0, P2 3 detik, dan P3 7 detik. Dengan bentuk yaitu diagram batang. Lalu, kemudian kita sudah menjalankan FCFS dengan sesuai yang ada di modul. Lalu, selanjutnya kita disuruh membuat yaitu atur arrival time-nya. Yang mana di sini kita akan membuat 3 proses baru akan tetapi dilakukan dengan konfigurasi delay atau waktu kedatangnya kita pilih delay sehingga prosesnya itu akan masuk ke antrian yang juga berbeda-beda. Di sini kita aktifkan dulu. Ini di sini kita keluar. Sini kita aktifkan arrival delay-nya dengan tetap menggunakan first come first serve. Sini kita ubah ke second agar bisa lebih jelas memahaminya. Di sini P1-nya kita coba untuk 6 detik. To create new. Lalu P2-nya coba kita masukkan ke 4. Review. Lalu kita masukkan lagi sini. Review. Kita create nih. Kita akan lihat coba di press. Dia belum masuk ke sini karena pada delay ini merupakan bukan antrian sebenarnya, di mana jadwalan ini masih dalam bentuk delay. Lalu bisa kita mulai dengan klik start. Kita bisa lihat prosesnya. Di mana
CPU mengolah proses 2 terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan 1, lalu dilanjutkan dengan 3. Karena pada saat masukkan tadi, kita masukkan P2-nya itu dengan waktu delay paling sedikit, yaitu cuma 4. Lalu yang P1-nya itu 6. Jadi hingga yang lebih masuk duluan itu P2. Jadi yang masuk lebih dulu diproses yaitu P2, lalu P1, dan terakhir P3. Kita bisa lihat pilotnya. Sini pada P2 lebih dulu didata karena dia lebih dulu diproses dengan waktu waiting time-nya 4 detik. Lalu eh, P1 waiting time-nya 3 detik dan P3 5 detik. Dengan rata-rata waiting prosesnya itu 2 detik. Yang mana? Lalu kita akan melihat yang view proses statistik. Sini terlihat P1-nya 3 detik dan P3-nya 5 detik. Jadi itu program yang sudah kita jalankan. Untuk itu dapat disimpulkan pada percobaan kali ini yaitu dengan menggunakan algoritma first come first serve itu. Jadi algoritma ini penjatuhannya atau mekanismenya proses-proses yang dieksekusi itu berdasarkan eh, proses yang masuk urutannya lebih dulu di dalam antrian dan akan diproses pada CPU berdasarkan antrian itu. Dan semakin cepat pula dia dieksekusi di dalam CPU, maka CPU itu terdapat read di mana proses atau yang dieksekusi proses tersebut baik mungkin sebelum itu juga menambahkan. Lalu dapat disimpulkan juga eh, algoritma FCFS ini merupakan non-primitif, seperti tadi sudah dilihat, tidak bisa diganggu-gugat jika dia masuk antrian lebih dulu itu yang akan yang akan dilayani atau dieksekusi. Seperti yang seperti P2 dan P1. Walaupun P1 dimasukkan dulu, tetap yang P2 akan dieksekusi karena delaynya lebih dikit. Dan dia akan menghasilkan yang akan dieksekusi pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.